Pemirsa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata menyatakan sikap politik calon Presiden Prabowo Subianto merupakan keputusan bersama seluruh mitra Koalisi Merah Putih. Anies mengatakan hal ini terjadi akibat ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Ini adalah kesepakatan bersama karena memang fakta-fakta kecurangannya masif sekali ya. Dan kita melihat ada pemihakan dari penyelenggara pemilu dalam proses ini, sehingga banyak rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Jadi yang terjadi pada dasarnya adalah distrust, ketidakpercayaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu, dan karena itu kita menarik diri. Sebenarnya kita memilih jalan politik karena kita menganggap bahwa ini masalahnya bukan masalah hukum saja, tetapi ini masalah trust. Kita tidak percaya kepada kejujuran dan keadilan para penyelenggara. Sementara itu pengamat hukum tata negara Yusril Iza Mahendra menilai keputusan Prabowo Subianto yang mundur dari proses pencapresan tidak akan mempengaruhi proses pemilu presiden yang tengah berjalan. Ia juga mengatakan calon yang sudah disahkan tidak bisa mundur dengan alasan apapun. Yusril menyampaikan hal ini dalam rangkaian catatan pada akun Twitternya. Salah satu komentar dari Yusril Iza Mahendra menyikapi mundurnya atau menarik diri yang dinyatakan oleh Prabowo Subianto siang tadi. Yusril menyatakan tidak akan mengganggu tahapan proses pemilu presiden yang tengah berlangsung oleh KPU saat ini. Apalagi mundur ini ketika pencoblosan sudah dilakukan. Yusril Iza juga menegaskan jika Prabowo menolak hasil Pilpres dengan alasan banyak kecurangan, dia bisa mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi atau jika ada dugaan pelanggaran pidana ke pihak kepolisian. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais mengaku tidak tahu soal ketidakhadiran Cawapres Hatta Rajasa dalam konferensi pers Prabowo Subianto siang tadi. Hatta sekarang di rumahnya, kan wakil ketua umum di sini, sekjen di sini ya. Jadi sama saja lah ya. Alasannya kenapa Pak? Apa? Saya nggak tahu. Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih bersama Mas Taufik Basari dan sudah hadir Pak Nudirman Munir, politikus Partai Golkar, dan juga ada Mas Toto Yunarto Wijaya, pengamat politik. Kami ingin bertanya dulu ke Mas Toto deh ini. Mas Toto, tadi ada dari Pak Anies Mata cukup menarik karena ini juga yang dipertaruhkan banyak hal selain ini ada proses demokrasi, kualitas demokrasi yang juga dipertaruhkan, ini ada trust untuk kepercayaan publik atau bahkan penyelenggara pemilu juga. Saya mencoba melihat rangkaian peristiwa hari ini dalam kerangka berpikir positif. Artinya, kita tidak usah melihat ini sebagai peristiwa yang sifatnya extraordinary. Saya melihat misalnya pertama ketika Pak Prabowo membuat keputusan katakanlah menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Sederhana saja, ini menarik saksi dari proses rekapitulasi yang tadi masih berlangsung pada saat pidato dilakukan. Dan ini biasa terjadi pada segala level tingkatan rekapitulasi dari PPS sampai nasional. Dalam pilkada pun biasa terjadi. Tetapi ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap proses penetapan KPU yang akan berlangsung hari ini. Itu poin yang saya pikir penting harus dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, ketika kemudian ada multitafsir terhadap apa maksud dari pidato Pak Prabowo, ketika kita masuk ke analisis mengenai pernyataan Anies Mata, menurut saya jadi jelas, ini sikap politik dan bukan sekedar sikap secara legal. Artinya ada sikap politik yang menyatakan bahwa mereka menarik diri, dan saya coba mengkaitkan bahwa tidak akan ada gugatan ke MK karena pernyataan itu juga diamini oleh Mahendra Data tadi yang mengatakan bahwa ketika sudah menarik diri tidak ada legal standing dan kemudian diiyakan juga oleh Fadlizon. Menurut saya dalam proses yang sedang berlangsung ya kita harus berterima kasih. Artinya
kita bisa tangkap bahwa pihak Prabowo Hatta menerima dengan legowo keputusan yang nanti jam 8 malam akan ditetapkan oleh KPU, dan kita akan mempercepat proses yang mungkin tadinya kita pikir akan berlangsung sampai ke MK. Kalau memang benar implikasi hukumnya bisa dikatakan sudah relatif selesai, tetapi implikasinya terhadap politik bagaimana? Sikap saya menangkapnya lagi-lagi positif, artinya mereka legowo. Walaupun mereka kemudian mengatakan ada distrust, tetapi mereka tidak melanjutkan secara hukum. Artinya sikap politik mereka adalah menghormati keputusan KPU tanpa kemudian mengambil hak mereka di MK. Saya anggap ini positif saja begitu. Ya, tinggal kemudian kita lihat apakah ada hal-hal lain yang akan dilakukan di luar perkiraan saya tadi. Perkiraan yang kita bisa analisis kan hanya satu, mereka akan ke MK. Yang kedua, kekecewaan terhadap KPU bisa dilakukan dengan melaporkan kepada DKPP. Di luar kedua, atau Sudah misalnya kepada polisi, ya. hal-hal yang berkaitan pidana. Dan menurut saya di luar itu adalah adalah hal-hal yang sifatnya inkonstitusional. Padahal Pak Prabowo dalam pernyataan tadi di kalimat terakhir menyatakan kita akan mengambil sikap yang konstitusional. Jadi menurut saya yang penting kita pegang apa yang menjadi pernyataan dari Pak Prabowo, kita sikapi secara positif, dan kita lihat apakah konsisten atau tidak dengan pernyataan tersebut. Oke, Pak Nurdirman, walaupun secara hukum seandainya nanti sudah legitimate begitu ya, tetapi ada upaya mungkin yang kabarnya ada upaya delegitimasi secara politis. Kalau saya ada sedikit berbeda, karena biar bagaimana apa yang disampaikan Anies Mata tadi, bahwa ini seluruh pendukung sepakat. Karena apa yang kita lihat sebetulnya dari yang hadir nggak seluruh pendukung ya sepakat. Tapi kita anggap apa yang disampaikan Pak Anies Mata tadi betul, bahwa memang ada kondisi politik yang memang menginginkan bahwa pemilu ini, khususnya Pilpres ya, itu incredible ya, artinya mereka nggak percaya terhadap hasil yang dibuat oleh KPU. Apalagi disampaikan oleh Pak Anies Mata tadi secara masif ya, berarti keseluruhan ada hasil yang mereka ragukan. Sebetulnya muaranya memang harusnya ke Mahkamah Konstitusi, kekecewaan ini. Tapi ini memang undang-undang ada celah di sini. Kalau ranah pidana itu kan hanya sampai Pilpres tahap kedua. Jadi yang diatur itu dari mulai pencalonan sampai Pilpres tahap kedua. Ya. Tapi setelah tahap kedua memang saya ralat pernyataan saya tadi bahwa ada unsur pidana bisa masuk. Ternyata nggak masuk di situ. Artinya dia kalau dia mundur hanya memudahkan. Nah ini saya sependapat memudahkan terhadap Jokowi JK untuk mulus ke menjadi Presiden Republik Indonesia. Artinya dia tidak menggunakan haknya melalui Mahkamah Konstitusi, cuma membuat pernyataan yang incredible terhadap KPU, yang saya nggak tahu apakah akibat ini akan membuat masyarakat tidak percaya kepada KPU, atau ini hanya sekedar angin lewat aja. Nah ini mudah-mudahan seperti yang kita harapkan, ini pernyataan jiwa besar dari Prabowo, dan kita minta juga sesudah ini akan ada rujuk nasional, rekonsiliasi begitu ya, rekonsiliasi sehingga semangat kesatuan dan persatuan bangsa di atas segala-galanya. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan politik, kepentingan partai politik atau apapun namanya, itu harus mengalah demi kepentingan nasional kita ke depan dalam rangka ya persatuan dan kesatuan bangsa. Supaya jangan terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat. Mas Tobas, apakah mungkin juga Anda merasa ini mungkin hanya angin lalu saja, walaupun nanti ada upaya-upaya mungkin menekankan persepsi di masyarakat bahwa ini pemilu presiden yang kurang legitimate, kemudian ini menghasilkan presiden yang tidak secara sah diakui oleh calon presiden atau kontestannya juga? Ya, kalau menurut saya kan... Kita jawabnya, tapi sesaat lagi. Setelah lagi di live event Presiden Pilihan Kita. Ya, kembali di live event Presiden Pilihan Kita. Kita akan kembali menuju ke kebagusan. Di Jakarta Selatan ada keterangan pers yang sesaat lagi akan disampaikan oleh tim pemenangan pasangan nomor urut 2, Jokowi JK. Mas, di belakang kosongin. Mohon belakang kosong. Pak. Mohon di belakang kita kosongin untuk merapat ke kanan, silahkan. Nggak cukup. Satu lagi kursi.
Satu lagi buat Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh. Pak Wiranto. Satu lagi kursi. Pak Surya Paloh. Cari. Ya, sambil menunggu sudah ada konferensi pers yang sesaat lagi akan digelar di Kebagusan. Juga sudah tampak petinggi partai politik pendukung pasangan Jokowi JK yang sudah hadir juga. Seluruhnya ada dari Partai Nasdem, Surya Paloh, kemudian dari Hanura, Wiranto, ada Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian untuk yang di belakang kita kosongin kepada teman-teman pers yang juga mohon sebelumnya mereka sudah menggelar pertemuan tertutup. Di sini agak mundur sebelah kiri. Usai berbuka puasa bersama sore tadi. Hadir bersama kita Bapak Insinyur Joko Widodo. Kita berikan tepuk tangan. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Yang kami hormati Ibu Megawati Soekarno Putri yang hadir di sini sekaligus selaku tuan rumah di dalam acara buka puasa. Hadir juga Bapak Insinyur Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla. Seluruh partai pengusung hadir. Dari sebelah kiri adalah Bapak Surya Paloh. Kita berikan tepuk tangan. Bapak Wiranto, kita berikan tepuk tangan. Bapak Muhaimin Iskandar, kita berikan tepuk tangan. Bapak Sutioso, kita berikan tepuk tangan. Dan juga Mbak Puan Maharani, kita berikan tepuk tangan. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Mensikapi dinamika perkembangan politik nasional, maka pada malam hari ini diadakan konferensi pers. Sebelumnya kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari KPU, pada jam 20.00 nanti KPU akan mengadakan rapat pleno terbuka untuk penyampaian keputusan berkaitan dengan hasil rekapitulasi nasional terhadap perolehan suara kedua pasangan calon. Dan informasi sementara dari data di KPU, pasangan Jokowi JK mendapatkan 53,15%. Selanjutnya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri kami perkenankan untuk menyampaikan keterangan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 22 Juli 2014 dari pagi kami semua yang telah memberikan dukungan pada calon presiden dan
calon wakil presiden, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo dengan Bapak Yusuf Kala, terus memantau apa yang terjadi di KPU, Komisi Pemilihan Umum, di dalam rangka menghitung dan merekapitulasi hasil secara nasional bagi pemilu presiden untuk tahun 2014 ini. Dan dengan rasa bahagia, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merasa bahwa apa yang telah berjalan selama ini telah dapat dilakukan dengan suatu perjalanan yang menurut saya meskipun penuh dengan dinamika tetapi berjalan secara lancar. Untuk itu maka saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada KPU, Bawaslu yang telah berupaya untuk tepat waktu nantinya pada jam 20.00 yang akan direncanakan untuk secara resmi menyampaikan berita rekapitulasi yang sampai sekarang masih terus berjalan, meskipun seperti tadi yang telah dikatakan oleh Wakil Sekjen Bapak Hasto, akhirnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang pada waktu quick count maupun sekarang dengan real count, maka saya ingin mengatakan bahwa kita partai pendukung dan pengusung telah berhasil memenangkan Bapak Insinyur Joko Widodo dan Pak Yusuf Kala insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia 2014 dan 2019. Dan saya tentunya juga tidak melupakan bantuan dari seluruh rakyat Indonesia yang telah menjalankan proses pemilu ini dengan terus menjaga kelancaran dan dalam hari-hari yang bahagia secara damai. Menurut saya, maka sekarang ini kita seharusnya berkumpul kembali menjadi suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan segala sesuatu yang telah berjalan pada hari-hari yang lalu itu kita selesaikan dan melihat ke depan untuk dapat menjalankan nantinya pada tanggal 20 Oktober insya Allah, maka kita pun mempunyai suatu pemerintahan Republik Indonesia yang baru. Kami berharap kepada saudara-saudara sekalian sebangsa setanah air untuk terus menjaga berjalannya masa transisi ini, karena bagaimanapun juga seperti yang telah berulang kali saya katakan, pemilu di Indonesia itu sudah bukan merupakan suatu hal yang istimewa karena sudah berulang kali berjalan dan selalu kita menjalankannya dengan rasa bahagia dan lancar dan damai. Pada mereka yang telah melakukan kerja yang begitu keras, sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya sekali lagi ingin mengucapkan beribu terima kasih pada sukarelawan, kepada seluruh struktur partai,
baik dari PDI Perjuangan sendiri maupun juga dari Nasdem, dari PKB, dari Hanura, dari PKPI yang telah bahu-membahu selama ini untuk terus bisa berjalan di kelak kemudian hari. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan beribu terima kasih kepada media yang terus-menerus telah memberikan pemberitaannya tanpa lelah, sehingga apa yang telah dilakukan dewasa ini dapat kita selesaikan dengan baik. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita dan kepada Bapak Jokowi dan Pak Kala. Secara resmi saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan selamat dan meminta bimbinglah rakyat Indonesia menuju sebuah kesejahteraan yang baik dan untuk Indonesia Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan salam merdeka. Baik, terima kasih Bu Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya kepada Bapak Surya Paloh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, rekan-rekan dari pers yang kami hormati, momentum dan saat-saatnya menentukan dalam sejarah perjalanan bangsa telah kita ikutin bersama. Dan beberapa waktu yang akan datang secara resmi, insya Allah, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2014-2019 yang akan mengambil tanggung jawab pemerintahan baru ke depan yang diharapkan tentu oleh seluruh komponen bangsa akan bisa memberikan esensi gerakan perubahan, membangun bangsa ini, mengejar ketertinggalan, hingga bangsa ini bisa berdiri tegak untuk bisa duduk sama rendah dan bersama tinggi dengan bangsa-bangsa lainnya di permukaan bumi ini. Selaku pimpinan Ketua Umum Partai Nasdem sebagai salah satu partai pendukung Bapak Insinyur Jokowi bersama Bapak Yusuf Kala, izinkan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota masyarakat bangsa yang telah menyurahkan waktu, tenaga, perhatiannya, dan dukungan agar kedua tokoh yang kami dukung ini mendapatkan amanah dan kepercayaan hingga terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kami juga berharap tentunya kepada seluruh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang dalam proses mengantarkan sampai terjadinya penyelesaian Pilpres pada hari-hari ini. Kami mengajak untuk melihat hikmah satu perjalanan yang telah kita lalui bersama. Terjadi proses dinamika yang tersendiri, di mana bisa saja kita mengambil positioning yang saling berhadapan. Masing-masing menjagokan tokoh yang didukungnya. Tapi ketika pemilihan ini sudah selesai, seperti apa yang telah dihantarkan tadi dan diajak oleh Ibu Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, marilah kita membuka lembaran baru. Indonesia membutuhkan semangat kekeluargaan, semangat daripada saling bahu-membahu, semangat gotong royong di antara kita untuk kembali membangun bangsa dan negara ini. Inilah harapan kami, hingga akhirnya lembaran baru ini akan memberikan penguatan baru kepada kita. Kemarin telah kita laluin, hari ini adalah kita, dan besok adalah milik kita dan anak cucu kita ke depan. Selamat bagi kita semuanya, dan sekaligus selamat kepada Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala yang insya Allah sebentar lagi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Surya Paloh.
Selanjutnya dalam spirit untuk menghormati seluruh proses yang ada di KPU, maka kami menyampaikan seizin Ibu Megawati Soekarno Putri bahwa setelah acara ini, di mana Ibu Mega sudah menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada rakyat bersama dengan Bapak Surya Paloh, maka mohon izin selanjutnya kepada Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla berkaitan dengan agenda KPU jam 8 nanti. Tentu saja ada suatu pernyataan yang nantinya akan disampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu mohon izin kepada Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kalla didampingi oleh Ibu untuk meninggalkan konferensi pers ini, dan kepada Ketua Umum partai yang lain bersama Mbak Puan untuk tetap berada di sini. Mohon berdiri untuk foto bersama dulu. Mohon berdiri untuk foto bersama terlebih dahulu. Silakan foto session. Salam Persatuan Indonesia. Salam Persatuan Indonesia. Ya, silakan. Salam Persatuan Indonesia. Untuk rekonsiliasi bangsa buat Indonesia yang lebih baik. Salam persatuan, ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Mega, Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla.